tergantung si ibu mau kemana, si bapak mau beli untuk ngebaikin ibu. Ya digandeng lah kesana Pak. Jadi visi misinya sama gitu. Jadi nanti yang bayarin ibunya aja gitu ya. Yang bayar bapak Pak. Oh bayar bapak Yang ya. bayar bapak, tapi persetujuannya ibu. Rekan-rekan audio, apa kabar? Ketemu lagi kita di Bincang-Bincang Audio bersama Rumah Audio Indonesia dan Yamaha dengan tema Yamaha mendukung lifestyle yang menyenangkan, yang didukung oleh teknologi yang tepat guna. Konon katanya penikmat audio sekarang tidak mau lagi diribetkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan teknis atau sebagainya. Dan apakah itu betul atau tidak? Kita di sini udah ditemanin oleh anak muda, salah satu maestronya audio, praktisi audio. Pasti kita udah tidak asing lagi, ada Om Asawendo Swisrianto dari Rumah Audio Indonesia. Beliau adalah founder dari Rumah Audio Indonesia. Di samping itu juga kita sudah kedatangan tamu istimewa dari tim dari Yamaha Audio Indonesia. Kita perkenalkan, yang pertama itu Bu Chen Mei Mei. Hai Pak. Sebagai Sales Manager Regional Divisi Home Audio PT Multi Alam Elok, sebagai distributor Yamaha Audio. Oke. Di samping Bu Meme itu ada Ibu Kiki. Jadi beliau sebagai marketing dan sales audio group dari Yamaha Musik Indonesia. Nah, di balik layar atau di streaming dengan menggunakan Zoom ada Pak Rian Indra Kusuma, betul ya Pak Rian Indra Kusuma. Beliau sebagai technical marketing dan sales manager marketing dari audio group Yamaha Musik Indonesia. Halo, halo teman-teman. Sekarang saya mau ke Bu Meme atau ke Bu Kiki, siapa aja yang mau jawab. Nah, dari kesekian banyak produk Yamaha ini, bagaimana cara Yamaha untuk melakukan penetrasi ke pasar? Bagaimana cara Yamaha untuk memperkenalkan produk-produk yang emang Yamaha mendukung lifestyle yang menyenangkan ini nih ke pasar nih? Bu Meme kayaknya, Bu Meme langsung. Ya, kita sih untuk nyampein ke end user langsung, itu kita biasa malah di dealer-dealer kita, toko-toko yang ada. Okay. Kalau zaman dulu Pak, kita kan agak mesti ke toko. Betul. Mesti coba, mesti lihat, sambil pikirin lagi, kantongnya cukup nggak, ya kan? Jadi pemikirannya banyak gitu. Nah kalau sekarang kan udah ada online, kita juga ada di online Pak, di Tokopedia, toko-toko kita juga, dealer-dealer kita juga aktif, mereka semua udah ada di Tokopedia. Mudah ya sekarang. Mudah. Ya, tinggal modal telunjuk aja Pak sekarang, nggak usah pakai jalan. Dan kebetulan semua sales channel yang ditunjuk oleh Multi Alam Elok juga adalah sales channel yang memang sudah berkecimpung cukup lama gitu di bidang penjualan home audio ini, dan itu juga lumayan membantu untuk memperkenalkan produk ini. Dan Modern Market juga salah satu channel yang diandalkan juga untuk consumer secara general. Jadi orang nggak perlu susah-susah untuk cari, kalau pengen coba barangnya nggak usah mesti cari pergi ke toko yang khusus, dia juga bisa datang ke Modern Market. Oke, berarti itu info tentang Yamaha lengkap di mana-mana ada ya Bu ya? Lengkap Pak, seperti kan kita ngomong nih, sekarang kan bapak-bapak kemarin ini sempat pandemi kan, Betul. semua vakum. Iya, betul. Yang toko-toko yang namanya hyper agak tidur. Iya. Betul. Sekarang masa udah berubah nih Pak, mereka mulai bangun lagi. Nah jadi mereka bisa sharing nih antara si istri sama si suami sama si anak. Oke. Mereka nggak perlu ke misalkan toko tradisional, contoh kan istrinya boring, nggak bisa belanja Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Nah ini dibawa ke mall. Ya contoh lah, sekarang kan seperti Hyperstore udah ada lagi di Disney City. Nah mereka bisa
ke sono, istri shopping, Oke. bapak lihat elektronik. Oh, produk Yamaha ada di situ. Udah ada pak. Oke. Sekarang Oke. base Yamada ada di sini. Base Yamada namanya. Ya, Oke. bisa ke Electronic City juga, bisa ke Informa Elektronik. Ya. Oh ada ya semuanya. Ya. Mantap mantap mantap. Jadi mudah Jadi diakses mudah, lah. ya. mudah Ya, di- tinggal oh, lah. tergantung si ibu mau kemana, si bapak mau beli untuk ngebaikin ibu. Ya, digandeng lah ke sana pak. Iya. Jadi visi misinya sama gitu. Jadi nanti yang bayarin ibunya aja gitu ya. Yang bayar bapak pak. Oh ya, Yang bayar bapak Bapak tapi sini, ya. tapi persetujuannya di Persetujuan ibu. ibu, Nah, gitu kan, seperti ya. Bu Kiki ngomong, Iya. kakunya di ibu. Saya bagus. saya sih tertarik ya setelah baca-baca tentang receiver Yamaha yang AX yang RX A8A ya. Iya. Itu mencakup semuanya, itu mau streaming, orang-orang anak milenial sekarang kan streaming, mau main game, semuanya fasilitas tersedia situ. Iya pak, Nah, tapi kan kantongnya gimana pak? namanya juga tertarik Bu, baru tertarik. gitu ya, Pak? Iya. Iya. Nah, mungkin Om Wendo bisa menjelaskan Om. Hmm. Pengalaman Om Wendo selama menggunakan Yamaha di Soundlab-nya itu seperti Oh, iya. apa? Yang pertama sih kalau saya boleh ngomong satu kata ya dahsyat. Ya, Wih, dahsyat. Kenapa? Bisa dipakai buat nonton film ya. Kan dia surroundnya tuh lengkap. Dolby Atmos, DTS:X ya, sama Auro 3D. Iya. Jadi semua teknologi surround sound terkini dan juga tercanggih ada di situ. Right now, you're listening to where cinematic audio has been. Because we are so used to hearing sound this way, we don't notice that it is merely a fraction of what its potential could be. But what if sound could be extraordinary? Again, it is Rosenberg. What if sound could be captivating, subtle, authentic? What if sound could be deeper, more dimensional? There's no need to wonder because you're listening to Dolby Atmos. With Dolby Atmos, audio can precisely move in any direction within this theater. Whether the sound sweeps from the back, to all the way in front, arcs overhead, or moves anywhere in between. Today, you will feel every dimension. How does that sound? Nah, kemudian dia ada streaming juga. Jadi kalau kita punya akun kayak Tidal ya, kemudian Apple ya, terus kemudian Deezer itu ya kita udah ada aplikasinya, tinggal pakai, tinggal masukin login, ya udah kita bisa nonton gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita punya Xbox atau Sony PS5 ya itu Iya. kan dia punya teknologi visual yang nggak semua receiver tuh bisa. Tapi di A8A tuh bisa, karena kalau nggak salah refresh rate-nya 120 ya Pak Rian ya refresh rate-nya 120. Itu refresh rate tuh jadi banyaknya frame di dalam 1 detik itu dia bisa 120 frame, jadi dia gambarnya mulus banget, Smooth ya, Om, ya? smooth kalau buat main game Main itu game ya. jadi Tambah seru dong, Pak. lawannya RPG tuh ya. masih 60 ya atau mungkin 30 hertz refresh rate, 120 saya udah tembak duluan itu. Nah, terus yang kedua, dia singkatnya tuh juga punya kejernihan suara atau clarity yang istimewa. Nanti kita akan masukkan juga sampel video ya, yang Nah, soundlab-nya saya tuh. ya. To most me, never I felt
this way. Tomorrow, how empty it'll be that day. The taste of bitter or all these the tears that I hide. To know that you're my only light. I love you. Oh, I need you. Oh, yes, I do. Don't sleep away tonight, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by, and every minute is worthwhile. Ooh, I love you. Kemudian yang lainnya itu adalah dia menu-menu utama itu langsung bisa diakses, ya. Jadi kita tidak harus misalnya ada kan yang gini, menunya tuh harus di subfolder yang jauh sekali baru ketemu, gitu ya. Kalau ini kan kita ya misalnya mau main game, mau main streaming atau mau main itu ya nggak perlu pakai lama gitu loh. Dari remote udah langsung aja gitu, ya. Itu sangat mempermudah kita, ya. Tidak kan kalau yang terlalu canggih ya misalnya remote-nya tuh waduh kayak udah kayak rocket science ya, jadi tombolnya banyak gitu kan ya. Nah, udah banyak membingungkan lagi gitu ya. Terus Ini enggak. ditambah Pak, kacamata lu mesti pakai yang plus ya Pak. Iya, iya. Kalau itu panggung aja. Anak muda pakai kacamata belum. Belum kacamata gitu. Nah itu ya. Jadi dahsyatnya di situ. Terus saya paling suka juga nonton misalnya kayak layanan kayak Netflix ya. Terus kemudian Apple TV ya, Apple TV, kemudian sama Prime Video Amazon tuh ya. Itu kalau kita sambungkan ke Yamaha itu Dolby Atmos-nya keluar. Dia kan 11.2 ya. Jadi itu kalau kita nonton film horor tuh ya, itu berasa kuntilanaknya di belakang kita gitu. Wah, saya nggak nonton ya. Tapi kan pasti kan nonton sama istri, jadi otomatis kan begitu menjadi kan kita Oh, iya. tenang-tenang ada saya. Iya kan. Kalau saya mau manggung sih nggak usah jangan nih. Saya nontonnya film yang lain. Pak, kasih nontonnya film yang action aja Pak. Iya, Kalau action. manggung. Oh, saya pernah lihat YouTube-nya Om Wendo. Jadi pas waktu play Yamaha, saya nggak tahu Om Wendo pakai kamera apa lihatnya di rekornya. Cuman pas lihatnya, buset, sampai bergetar, sampai kameranya bergetar. Pas waktu subwoofer kameranya bergetar. Wah, dahsyat banget di dalamnya Om Wendo. Iya, itu memang sengaja saya pengen coba kapasitasnya karena gini, Yamaha A8A itu benar-benar flagship. Dia keluaran output subwoofernya kan bisa dihubungkan ke subwoofer Yamaha atau subwoofer lain ya. Tapi keistimewaannya ada, dia punya menu yang mengatur agar itu bisa totally blending sama speaker utama. Ya. Nah, satu lagi, Yamaha A8A itu punya kemampuan dia, ini sedikit teknis ya. Kalau kita taruh mikrofonnya, dia akan menghitung semua pantulan suara di dalam ruangan, kemudian menginput di situ dan dia mengunci suara itu. Jadi hasil akhirnya kita benar-benar berasa, kalau dulu kan modelnya seperti dalam bioskop ya, tarian ya, Mbak Kiki. Iya. Kalau sekarang tuh berasa kayak beneran, jadi kayak lagi di soundfield ya. Nah itu salah satu kelebihannya Yamaha. Jadi kita berasa kayak masuk ke dalam filmnya ya. Jadi kalau kita nonton film misalnya Kakak yang di Desa Penari, nah siap-siap mau kabur gitu. Ya, ini ya. Itu Dolby Atmos loh film itu ya. Oh iya, Dolby Atmos gitu ya. Nah, ini rencana pengen nonton Pengabdi Setan 2, saya bilang nanti aja saya Pengabdi Setan 5 aja saya nonton gitu. Ya, nih ya. Jadi memang apa ya, realistic sound. Ya tadi kan udah dibilangin sama Pak Rian ya. Itu teknologinya dia memperhitungkan faktor akustik dan elektronik, kemudian algoritmanya itu canggih banget untuk itu. Nah, user tinggal pakai.
istilahnya gitu, yang mikirin tuh engineer-nya si Yamaha gitu ya. Jadi si user tuh nggak perlu misalnya, wah ini gua harus pakai settingannya gimana biar suaranya gini, itu udah urusannya engineer-nya Yamaha. Oh, itu yang Jadi dimaksud nggak pakai dengan ribet ya, Pak? Nggak pakai teknologi ribet. tepat guna ya. Iya, jadi kan kalau misalnya yang lain itu usernya kan harus ngatur ulang. Nah ini sama Yamaha itu mikrofonnya canggih banget, karena saya neliti wah dia ngambil sampel tuh sampai ada 16 titik ya di sekitar ruangan kita. Sampai Kalau yang detail lain ya, biasanya 6 titik. Sampai detail ya, Pak? Ya, receiver lain itu biasanya 6 titik, dia 16 titik nih si Yamaha. Ya, sampai saya saking penasarannya saya email Yamaha Jepang. Waduh. Pengen ngomong sama engineer-nya sana gitu ya, ini kok ya, mikirnya sampai ke sana gitu ya. Itu luar biasa sih kalau menurut saya. Itu satu kelebihan yang melekat di Yamaha A8A. Kemudian saya juga baca kan itu Yamaha 8A kan memang kalau dari harga memang premium ya. Ya. Jadi harganya bukan harga murah sih terus terang, karena teknologinya sangat canggih. Tapi dia juga bikin varian yang di bawahnya pun ada turunannya. Artinya tidak serta-merta begitu itu varian di bawahnya teknologinya terus nggak ada gitu loh ya. Jadi Di diskon kan ya juga, Pak? nggak begitu. Mungkin yang berkurang lebih wattnya. Kalau yang ini 150 watt per channel, kalau yang itu 125, yang ini 100 watt gitu loh. Otomatis Pak, kalau dia beli Iya. yang mahal, Iya. dia juga harus sesuaikan dengan Iyalah, speaker. gitu, Dengan iya. dia turunin, Iya, itunya iya. wattnya otomatis Iya. terjangkau juga speakernya Pak yang di bawah. Jadinya itu ada budget yang Ya, bisa kita betul, jangkau Pak. gitu ya. Jadi kalau orang yang budgetnya 10 juta, 20 juta, 30 juta itu tetap bisa menikmati suara yang jernih tadi gitu loh, yang dahsyat yang saya bilang tadi. Oke. Nah, berhubung ini yang A8A ini flagship, boleh kali Bu bocoran price list tertinggi yang ada di Indonesia sekarang berapa? Nanti kalau saya kasih bocor-bocor tampias Pak. Oh gitu ya. Saya dimarahin Iya, sama iya. toko Pak, Iya, tampias. iya, Jadi iya, iya. saya kasih tahu range harga Range harganya aja. Betul. Yamaha itu ada di 60-an. Yang paling tinggi. A8A ya. Enggak, yang paling tinggi. Oh, Saya yang nggak paling sebut Pak. tinggi. Nggak boleh Pak, nanti Iya. saya di komplain Pak. Iya, iya. Jadi punya duit dia 10 juta pun atau di bawah 10 juta pun itu udah bisa pakai ampli Yamaha. Oh, udah ada produk yang Ya, itu ya. di bawah 10 masih ada Bisa. Pak. Iya, iya, Jadi iya. sampai 60. Tergantung Pak. Tergantung kita. Oh. ACC-nya mana Pak? Oh, ini tadi yang faktornya Nah. tadi ya, gitu ya. Pak. Jadi paralel Pak. Jadi kalau misalnya diajak ke sana, ibunya misalnya mengarah kepada tas yang harganya mahal, berarti alat. Maksudnya gitu Pak. Jadi Iya, bisa betul, berbagi betul. Pak, kita Iya. berbagi. Tapi kalau ibunya, saya tasnya yang biasa-biasa murah-murah aja, yang 10 juta yang dilirik Pak. Jadi Bapak liriknya mesti Iya. lihat sikron Pak, lihat sikron liriknya. Gitu. Wah, Pak Rian kemana nih? Iya. Pak Rian. Nah, saya juga pengen tahu nih, kan mungkin konsumen pengguna audio, rekan-rekan audio udah tertarik mungkin dengan yang Yamaha nih ya, ngelihat dari kecanggihannya, teknologinya. Nah, sekarang dari pihak prinsipalnya sendiri yang ada di Indonesia, sejauh mana Pak supportnya terhadap konsumen yang ada di Indonesia? Misalkan after sales atau mungkin kalau misalnya ada kesulitan tentang men-setting, apakah dari pihak Yamaha akan membantu, bisa membantu? Oke, kebetulan untuk penjualan produk home audio ini master dealernya itu Multi Alam Elok, master distributor untuk produk home audio. Tapi tentunya juga karena Yamaha musik di Indonesia itu bukan importir saja, tapi adalah cabang dari Yamaha Jepang. Jadi informasi apapun mengenai teknis, kemudian support, itu juga bisa kami berikan kepada channel penjualan kami. Dan kalau saya tidak salah ingat, itu ada sekitar 6 titik untuk service center di Indonesia. Dan untuk orang-orang teknis yang mengerti mengenai penggunaan produk dan bagaimana cara untuk melakukan setting dengan amplifier ataupun receiver dari home audio itu, dari tim Multi Alam Elok juga teman-teman sales dan teknisnya juga cukup mumpuni untuk melakukan itu gitu. Oke, Jadi oke. ya, jadi dari sisi
teknik support itu kami tidak Siap, memiliki tadi kesulitan. juga saya dengar penjabaran dari Om Wendo dengan adanya sistem yang kalibrasi ruangan sendiri ya Om ya. Betul. Itu mampu memudahkan, itu teknologi yang tepat gunanya yang ada Yamaha. Oke. Termasuk ini Om Agung. Jadi pada saat waktu itu barang di deliver ke tempat saya ya, itu yang masang juga profesional karena kan nggak semua. Mas Agung kan tahu di Sound Lab itu kan sangat crowded untuk perangkat ya. Jadi mereka ngangkatnya hati-hati, naruhnya hati-hati gitu ya, terus masang kabel speakernya segala macam, dan saya suka. Jadi timnya menghargai itu sebagai satu karya seni gitu loh. Ya itu yang saya juga senang. Jadi alapan A-nya juga diantarin tuh dibukain di ini gitu ya waktu unboxingnya gitu kan ya. Jadi saya juga merasa bahwa yang menghandle profesional. Ya, terima kasih juga ya Yamaha ya. Itu artinya kan saya ada beberapa produk yang saya beli kan ya. Jadi bukan hanya review tapi dibeli ya. Karena kalau dibeli kan berarti saya merasa bahwa itu produknya emang bagus gitu kan. Nah, pada saat saya pakai ya, itu sampai soundbar aja kan yang saya cerita sama Mbak Mei ya, itu kan ESP 2700 kan populer banget itu. Saking lakunya sekarang udah discontinued malah ya, karena barang udah habis di pasar tuh. Udah habis. Tapi new coming nanti banyak Pak. Nanti banyak ya. Nanti new coming banyak dan harganya lebih dikasih yang lebih terjangkau. Yang lebih terjangkau ya. Itu karena itu juga cocok buat yang pada main game. Main game Pak, butuh tuh soundbar Waduh, saya masih belum pelajarin sampai ke situ tuh Pak. Karena kalau yang soundbar itu kan bisa masuk ke kos-kosan Pak. Ya, ke apartemen kecil ya. Nah itu juga jadi segmentasi itu dilayani tuh Om Agung. Jadi nggak harus yang misalnya full set. Ya kalau yang full set itu kan yang tadi bapak-bapak yang sama istrinya. Nah kalau yang anak kuliah kan mungkin beli soundbar itu di kos-kosan dia udah langsung kita main FIFA nih atau main apa gitu. Happy gitu ya. Jadi mereka nanti selain itu kalau yang misalnya kos-kosannya ini juga bisa pakai headphone ya Mbak ya. Iya. Ini Mbak Kiki kan ada produk headphone ya kalau nggak salah ya. Iya, kita juga ada produk headphone yang untuk sport juga sama untuk headphone juga. Gitu ya. Dan di produk yang terbaru kita tuh ada gaming mode-nya juga Pak. Oh, gaming mode? Iya, jadi dia akan mengurangi latency gitu kalau kita lagi main game. Sama kayak visual ya? Ya, itu betul. juga ngurangin latensi itu ya? Iya. Jadi benar-benar ada suara ketek-ketek gitu kita dengar gitu kan? Iya. Jadi cocok nih Pak, beli amplinya Yamaha, beli headphone-nya Yamaha. Mantap deh Pak, udah Pak. Satu paket. Gitu ya. Nah nanti usul aja, bikin aja semacam paket-paket menarik ya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa juga membawa antusiasme dari penggemar audio di Indonesia gitu ya. Betul, Pak. Karena mereka kan juga sebetulnya pengen dimudahkan gitu di dalam proses ini. Wah, terima kasih nih Pak buat sarannya nih. Iya gitu. Terima kasih banyak. Di depan kita juga udah ada produk-produk Yamaha, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Rian dan Om Wendo, itu di sini ada flagshipnya Yamaha yang ini Alapan A ya. Alapan A itu yang di bawah. Nanti jadi ada foto-fotonya. Kita ada foto-fotonya. Nanti juga ada review singkat dari Om Wendo tentang produk-produk yang ada di sini. Mungkin bisa di-share-kan. Iya. Mungkin ini ya. Saya mulai dari atas dulu ya. Ini adalah Yamaha AS301. Ini seri amplifier yang cukup menarik ya, karena dari harga nggak mahal ya, Mbak Mei. Banget. Nggak mahal banget gitu ya. Tapi dia tuh punya fasilitas yang bagus ya di sini ya. Inputnya sendiri dia ada input buat compact disc, buat tuner, dan buat piringan hitam. Tapi dia juga bisa untuk digital optical. Ini biasanya dipergunakan di TV. Jadi TV itu kan ada output optical ya, yang kita pasang di sini. Jadi bisa kita dengar siaran TV dengan kualitas suara stereo yang sangat baik ya. Jadi saya juga sambungin ya dari TV saya tuh via optical, saya bisa nonton Trans 7, bisa nonton Metro TV,
bisa nonton TV One. Kalau yang lain dengarnya suaranya Standar. cempreng atau standar, saya suaranya full body. Oh, Jadi artinya Bapak kalau lagi nonton yang Iya. kebetulan lagi nonton yang idol, Bapak dapat Oh dong iya, suaranya. jadi suaranya kayak sengaja auditorium gitu seolah-olah gitu kan ya. Jadi bukan suara yang cuman sekedar dari suara TV biasa gitu. Jadi ada Jadi Bapak dimensinya. serasa ada di dalam idol Iya. itu tuh Pak. Iya, gitu berasa ikut nyanyi sih sebetulnya gitu ya. Berasa di panggung. Berasa di panggung. Nah, selain yang 301 ini ada varian yang 501 juga Ya, ya. itu di atasnya. Di atasnya gitu. Jadi Ya. itu untuk istilahnya 301 aja sudah dilengkapi variasi yang cukup baik ya. 60 watt per channel. Maksimumnya dia bisa sampai 80 gitu ya. Nah, itu dia bisa pakai speaker yang seperti floor standard. Ini kan kebetulan tipenya ya yang ada dua ya, NSF 500 sama NS 555. Nah, ini terus terang bodinya adalah piano black piano finishing khas Yamaha, tadi Pak Rian udah sebutkan ya. Jadi kualitas finishingnya benar-benar seperti kayak kualitas piano ya, mulus, terus kemudian juga bertekstur. Dan kemudian yang paling luar biasa dari ini adalah kita berasa bahwa ini build quality-nya bukan speaker kaleng-kaleng lah. Iya. Ya. Bukan abal-abal ya Pak. Bukan abal-abal, sama sekali bukan abal-abal gitu ya. Nah, yang ini juga yang NS F500 ini juga bentuknya menarik, depannya juga piano finishing, terus kemudian dia dikasih veneer yang juga bukan abal-abal juga ya. Jadi saya sendiri kan juga senang buat speaker, jadi saya tahu kualitas speaker Yamaha ini sangat memperhitungkan aspek akustik, elektronik maupun juga estetika tampilan ya. Nah, itu Karena orang Indonesia demen Pak. Iya. Biar bilang bagus kayak apa suaranya. Betul. Kalau tampilannya kurang, Nah, nilai plusnya langsung turun ya, tuh Pak. itu makanya. Nah, terus penggunaan dari Yamaha yang simple ya, jadi tidak terlalu kelihatan rumit ini, itu juga mempermudah kita cepat mendengarkan hiburan yang kita inginkan. Jadi misalnya kita pengen main game, klik satu kali udah gitu, terus kita denger musik satu lagi, terus yang ini lagi mungkin kita mau dengerin pakai Bluetooth, karena ini bisa dihubungkan dengan modul Bluetooth Yamaha juga ada itu yang musik cast. Nah, yang paling menarik dari itu semua ya, di receivernya juga ya, baik Yamaha A8A maupun yang di bawahnya itu bisa pakai aplikasinya Yamaha Music Cast namanya. Jadi kita bisa misalnya nih remote-nya nggak ada ya, terus kita bisa akses dari sini sepanjang kita hubungkan receivernya ke jaringan ya. Jadi kita hubungkan via wifi atau kabelan. Jadi saya tinggal buka aja Yamaha Music Cast di sini ya, saya bisa nurunin volume, naikin volume, ganti inputnya, terus bisa juga mengakses misalnya pakai streaming tadi, ganti-ganti lagunya langsung di handphone kita. Nah, itu yang saya bilang tepat guna ya. Waduh, Om Weno pelajarin sampai detail sekali. Karena dipakai juga dinikmatin. Kalau memang dipelajari nggak dinikmatin, mungkin saya nggak sedalam itu ya gitu. Tapi kan saya juga pakai untuk saya bisa. Hobi ya Pak jadinya Pak ya. Beda Bu kalau misalnya hobi Bu. Iya, iya. Jadi aplikasinya juga ada di App Store. App Store ya, App Store ya. App Store dan Google Play. Iya, ya. Dan itu gunanya juga dengan mempergunakan aplikasi itu jadi kekinian banget kan, ya. Misalnya produk sondar nih, gitu ya. Nah, itu jadi kadang-kadang kan misalnya kita lagi setel terus kita akses dari handphonenya kita. Nah, itu kita jadi bisa misalnya ada telepon masuk, itu kita bisa pause di situ atau mute ya. Jadi kita ngomong di itu volumenya langsung otomatis mati ya. Itu bagus banget kan gini, kalau misalnya satunya pakai remote, satunya misalnya kita remote-nya ditaruh sana terus handphonenya bunyi di sini, kan masih jalan dulu untuk ngambil. Kalau ini begitu musik cast yang kita aktifkan, ada telepon masuk, dia akan ngecilin suara. Wah Pak, gaul sekali. Itu sesuatu yang Menarik, yang menyenangkan. Iya, yang menyenangkan itu ya. Nah,